Talkshow KPI. Bersama saya Rahmat Taufik Hidayat dan Saya Lydia Puspitasari. Nah teman-teman, di sini kami mengangkat tema ngobrol asik bareng Dwi dan Duta Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 2023 bersama Kak Arifin dan Kak Nela. kayaknya kita suruh perkenalan dulu ya. Iya. Boleh ya? Iya. Oke, biar teman-teman pada tahu nih siapa namanya, lahir di mana, kapan, dan di mana lagi. Oke. Iya. Boleh dong? Kak Arifin dulu kayaknya. Oke. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya As'ad Samsul Arifin, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Saya aslinya dari Lubuk Linggau, Kak, tepatnya di Kabupaten Musirawas. Nah, saat ini saya tinggal di Pagar Dewa gitu, Kak. Selanjutnya boleh? Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Nela Yusniarti dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, saat ini semester 5. Saya asalnya dari Kepahyang. Ada yang dari Kepahyang mungkin? Nggak ada? Ada. Oh, ada. Kepahyang. Ya, saat ini saya tinggal di Hibrida Ujung. Udah itu. Udah itu aja. Iya. Nah, Wid, kamu Langsung aja nggak sih? Langsung ya? Iya. Oh. Pertanyaannya. Jadi tema kita tadi apa dikit? Ngobrol asik bareng Dwi dan Duta Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 2023. Nah, Widya sendiri udah tahu Duta itu apa sih? Kayaknya belum ya. Mungkin kita tanya langsung. Langsung? Iya, langsung. Oke, boleh dong. Saya mau dengar dari Kak Arifin dulu. Dari saya nih, Kak, ya. Iya. Oke, Kak, berbicara tentang duta itu adalah ikonik, Kak. Jadi duta itu kita kan duta Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, kita harus bisa menjadi ikonik ataupun kita bisa menjadi role model, teladan yang baik, contoh buat rekan-rekan mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan umumnya kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Begitu, Kak, kira-kira. Oke, baik. Nah, teman-teman, berarti duta ini menjadi sebuah ikonik atau role model untuk ya kalau sekarang terkhususnya di fakultas ya. Iya, benar sekali, Kak. Usuluddin Adab dan Dakwah. Benar. Udah tahu ya, Wid? Iya, jadi duta itu bisa menjadi contoh, tauladan, yang memberikan informasi dan juga edukasi kepada rekan-rekan semua. Betul sekali. Bukan sekedar pansos ya. Iya. Pamer. Ada aneh di Widya ini biasanya gitu. Gitu. Ya, boleh lanjut Git. Apa lagi? Nah, kita beralih ke Kak Nela nggak sih? Boleh. Boleh dong Kak ceritain gimana perjalanannya dalam mengikuti prosesi pemilihan duta ini tadi. Oh, baik, terima kasih. Iya. Jadi kalau diceritain dari awal sampai akhir itu panjang ya. Panjang, Jadi udah kayak panjang ya? betul, Iya. panjang banget. Iya. Jadi ambil inti-intinya aja. Kemarin tuh waktu ngikutin duta fakultas ini sempat masih ragu, ikut nggak ya. Terus nanyain lah ke duta tahun 2022 yang dikenal seperti Kak Wahyu dan Mbak Helga. Nanyain gimana sih nanti tahap-tahapnya. Terus berapa orang yang udah daftar gitu. Akhirnya memutuskan untuk daftar dan mengisi formulir pendaftarannya. Nah, waktu pendaftaran teman-teman di kelas tuh nggak ada yang aku kasih tahu, jadi benar-benar nggak ada yang tahu gitu loh. Surprise. Iya, Surprise. karena kemarin tuh pernah ikut salah satu ajang duta. Nah, semua orang tuh udah pada tahu kalau aku nih ikut duta tersebut, tapi nggak lolos. Itu kayaknya malu, gimana gitu kan rasanya. Jadi belajar dari pengalaman kemarin, jadi nggak ada yang aku kasih tahu. Terus waktu seleksi kayaknya nggak bakal keterima deh jadi finalis. Soalnya kan yang daftar banyak ya, Kak. Iya, benar banyak sekali. banget pokoknya tahun ini sekitar 30-an lebih lah. 30-an lebih. Iya, kalau tahun kemarin kami ngiranya kepilihnya tuh cuma 5 pasang. Tahun ini ditambah lagi jadi 10 pasang. Nah, terus waktu final ada kejadian yang buat aku tuh kayak nggak bakal deh jadi winner. Soalnya kan waktu 5 besar, nah itu maju satu-satu untuk jawab pertanyaan dari dewan juri. Nah, MC itu lupa nyebutin nama aku. Tiba-tiba mereka yang Kak Arifin udah pada jawab semua kan. Terus MC bilang suruh kembali ke tempat masing-masing. Kak Arifin dan teman-teman cowok yang 5 besar yang lain udah pada pulang. Terus aku tuh kayak bingung, sebenarnya aku nih masuk 5 besar atau enggak sih gitu. Udah berkecil hati. Udah berkecil hati.
Nah terus tuh udah nggak bakal deh kayaknya aku jadi winner, masa MC aja lupa kan. Iya. Terus waktu udah 3 besar, seingat aku kemarin tuh ada Rita, Sari sama aku. Tuh kayak mikir bakal kayaknya aku deh yang ketiga, terus ternyata bukan. Terus waktu udah tinggal 2, inteligensia sama winner, kan itu posisinya kami disuruh berdiri. Terus inteligensia deh kayaknya aku udah bilang, ya Allah alhamdulillah inteligensia. Udah Tiba-tiba merasa aman itu. iya udah alhamdulillah banget loh kepilih jadi inteligensia dari beberapa peserta itu. Terus aku denger tuh Mbak Jenny bilang, ya ampun tinggi banget. Nah orang-orang tuh udah pada tepuk tangan, udah teriak-teriak gitu. Aku masih nggak sadar sebenarnya ternyata aku tuh kepilih jadi winner. Ya Mbak Jenny maju ke depan terus masangin mahkota. Ya Allah, bersyukur banget sih. Alhamdulillah. Kayak kaget gitu loh. Iya. Ya gak usah nangis ya Mbak ya. Ya Allah, mau nangis, masih terharu. Terharu gitu. Iya, luar biasa ya. Perjalanannya itu nggak mudah. Iya. Nggak Dan mudah. alhamdulillahnya Kak Nela bisa melewati itu. Iya, alhamdulillah. Mulai dari mencari tahu apa itu Iya, duta, mencari informasi. mempelajari dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa terpilih menjadi duit. Iya. Selamat ya Mbak ya. Nah, terima kasih. Iya. Nah, aku mau tanya juga nih sama Kak Arifin nih. Duta itu sebenarnya tugasnya apa sih Kak? Gitu. Oke, Kak Taufik ya, Iya. kita jawab. Duta itu di kalangan mahasiswa, khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya Kak Taufik ya, itu masih banyak yang belum mengetahui duta Kak. Banyak masih pertanyaan yang muncul Mbak Widya, duta itu apa sih begitu? Kerjanya apa? Nah, di sini kerja kami dalam duta itu ada beberapa kerja ya Kak. Yang pertama, yang kita jalani, kita akan menghadiri undang-undangan ketika kita memang dibutuhkan atau kita ingin mengisi acara di acara tersebut Kak. Misalnya di Ormawa Fuad, ketika kita ditugaskan untuk menjadi MC Kak, di iya benar sekali, untuk membaca ayat suci Al-Qur'an misalnya ditugaskan, dan penampilan-penampilan seperti menari dan doa misalnya begitu, kita siap ditugaskan Kak. Jadi tugas kita di situ. Jadi yang kedua, tugas yang intinya Kak, bagaimana kita bisa memperkenalkan, kita bisa mensosialisasikan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini Mbak Widya dan Kak Taufik, bagaimana bisa dikenal ke masyarakat umum Kak, khususnya ke adik-adik calon mahasiswa baru yang akan masuk ke universitas-universitas nantinya, begitu Kak kira-kira. Jadi tugasnya ya tidak begitu mencolok Kak, tapi saya rasa tugas duta itu cukup berarti lah gitu, berarti benar sekali Kak, cukup berarti dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, begitu Kak Taufik. Iya. Oke, berarti tidak hanya mempromosikan juga, melainkan juga menghadiri undangan, Iya. menjadi tugas dalam Benar suatu sekali, Kak acara yang Taufik. diundang, gitu berarti multi tugas. Iya, benar sekali. Talent juga bisa, apapun bisa. Iya, benar, Kak. Gitu. Oke, baik. Nah teman-teman, berarti tugas duta ini kita sudah mengetahui semuanya. Ternyata tidak hanya menginspirasi dan menginformasikan bahwasannya di fakultas kita ini ada apa aja, bahkan juga bisa mengikuti acara-acara, menjadi petugas dan lain sebagainya. Nah gitu ya Wid ya. Iya. Jangan sampai salah sangka lagi nih, duta itu untuk pansos atau Iya. Enggak. gitu ya Kak ya. Iya, enggak. Jauh dari kata. Jauh. Bahkan tugasnya duta ini untuk bagaimana mempercayai kalangan siswa yang ingin masuk ke universitas. Betul sekali. Betul sekali. Gimana nih Widya? Kita beralih lagi ke Kak Nela ya. Iya. Boleh. Ini aku mau nanya Kak, Iya. kan di prodi di fakultas kita ini ada prodi-prodi yang kurang diminati nih sama kalangan-kalangan anak SMA. Menurut Kakak bagaimana sih tindak lanjutnya sebagai seorang duta? Baik, itu tindak lanjut dari prodi-prodi yang kurang peminatnya Iya. merupakan salah satu tugas dari kami seorang duta. Yang akan kami lakukan yang pertama tentu saja mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Biasanya prodi tersebut kurang untuk mempromosikannya. Jadi mereka ya yang akan masuk ke universitas-universitas tersebut tidak mengetahui bahwasanya ada prodi itu loh, belajarnya ini loh, terus nanti prospek kerjanya ini loh gitu. Jadi nanti tugas kami yaitu tadi. Kemudian setelah mengetahui apa sih penyebabnya, baru kami bisa menindaklanjuti. Iya. Kemudian ya tentu saja mempromosikannya. Dan program kerja kami dan Mas Arifin
yaitu terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan, untuk sosialisasikan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, terutama 3 prodi yang kurang peminatnya di fakultas kita ini. Dan tentu saja kami tidak akan melupakan menggunakan media sosial. Iya, untuk membuat konten-konten edukasi mengenai fakultas-fakultas dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, terutama prodi-prodi yang kurang peminatnya tadi. Tidak hanya Instagram, tetapi media TikTok dan YouTube. Karena kan sekarang ini TikTok dan YouTube apabila kita memposting sebuah video akan cepat naik, akan cepat viral, dan informasi yang kita sampaikan cepat tersalurkan kepada masyarakat luas. Gitu sih. Iya. Itu ya, Wit. Nggak cuma langsung secara offline saja, secara online pun juga disosialisasiin melalui platform online juga, seperti medianya Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Betul sekali Kak Taufik. Dan juga menurut saya sih sangat bagus sih, karena memanfaatkan platform online itu jangkauannya lebih luas dan cepat tersebar gitu ya. Nah, ini mau tanya juga nih pada Mbak atau sama Kak Arif juga. Tadi saya dengar ada program kerja yang sudah digarap. Kira-kira apa aja itu program kerjanya? Mungkin saya yang jawab Kak ya. Oh iya, boleh. Untuk program kerja kita sudah berjalan untuk memperkenalkan fakultas kita. Itu kemarin kita juga sudah menghadiri undangan dan juga bertugas di acara Yudisium Fuad, itu angkatan ke-6 kalau nggak salah ya. Ya, itu kita udah bertugas. Itu mungkin yang sudah kami jalankan untuk beberapa minggu terakhir ini Kak. Dan yang menyambung jawaban dari Mbak Nela tadi, Kak Taufik dan Mbak Widya, tugas kami tidak hanya berfokus kepada prodi-prodi yang sepi peminatnya begitu Kak, tapi bagaimana kita bisa berfokus juga ke prodi-prodi yang sudah banyak peminatnya supaya itu minimal bertahankan lah Kak ya. Dan kita ya kancang kita ya bisa dinaikkan lagi begitu Kak. Jadi kita tidak hanya berfokus ke yang sepi peminat terus yang sudah banyak peminat kita tinggalkan, tidak begitu Kak. Karena nanti kalau kita fokus yang sepi peminatnya, yang udah banyak peminatnya kita tinggal, takutnya malah turun, kita yang repot begitu Kak Taufik dan nambah Mbak lagi Widya. tugas kita. Iya, nambah lagi gitu Kak Taufik. Oke, baik. Oke. Udah ngerti semua ya, udah terjawab semua pertanyaan kita nih. Soalnya apa nih kira-kira gitu, Wit? Udah jelas ya teman-teman semua. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh kakak duta kita. Boleh Kak Arifin atau Kak Nela? Iya, satu-satu ya. Satu-satu. Iya, satu-satu. Bedanya pemikiran. Oke, kita sampaikan kepada rekan-rekan yang menonton di rumah dan dimanapun rekan-rekan berada. Mari berkuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, khususnya yang mau masuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah begitu. Jadi di situ banyak loh prodi yang bisa teman-teman ambil. Dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ada 8 prodi yang teman-teman bisa ambil. Itu semua prodinya sudah terakreditasi unggul begitu teman-teman semua. Jadi nanti yang teman-teman mau masuk kuliah, yang teman-teman masih SMA, SMK dan MA mau masuk, mana sih kok bingung, nanti bisa cek IG Duta Fuad Winfas Bengkulu. Jika mau info-infonya atau mau tanya-tanya bisa DM langsung begitu. Mungkin ada dari Mbak Nela? Dari Mbak Nela apa kira-kira? Jangan ragu lagi, intinya masuk ke Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kita akan mencetak generasi emas di tahun-tahun yang akan mendatang. Siap. Udah cukup ya? Udah. Cukup Kak. Cukup ya, Wit ya? Cukup. Oke. Nah, teman-teman, banyak sekali yang bisa kita ambil bahwasanya duta ini tidak sekedar hanya pansos saja, dan bahkan bukan untuk pansos duta ini, melainkan duta ini juga menginspirasi, memberikan informasi, mengajak, edukasi dan lain sebagainya. Dan banyak sekali yang bisa kita petik tadi dari jawaban-jawaban dari the winner kita di Duta Fuad tahun 2023, dan semoga itu bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Dan nantinya bisa terrealisasikan apa yang kita harapkan. Amin Kak, amin. Dan kami doakan juga semoga program kerja Amin. kita lancar 1 tahun ke depan. Amin. Oke. Saya Rahmat Hidayat dan Saya Widya Puswidasari. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.